Halo semua, perkenalkan nama saya Angela Sofia Uki, mahasiswa semester 4, kelas E dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait pecahan senilai, pecahan tidak senilai, dan pecahan campuran. Yang pertama ada pecahan senilai. Nah, apa itu sebenarnya pecahan senilai? Jadi, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Jadi, walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda, tapi memiliki nilai yang sama. Nah, dalam pecahan senilai ini biasa dilambangkan dengan sama dengan. Contohnya seperti 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Nah, ini maksudnya 1/2 ini senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, maupun senilai dengan 4/8. Mengapa demikian? Nah, teman-teman, ini adalah satu bagian yang dibagi menjadi dua atau dipotong menjadi dua, sehingga satu bagian ini nilainya 1/2, yang bagian ini juga nilainya 1/2. Lalu berikutnya ada satu bagian lagi yang dibagi menjadi 4. Jadi satu bagian seperti ini bernilai 1/4. Yang berikutnya ada satu bagian yang dibagi menjadi 6, sehingga nilai satu bagian ini bernilai 1/6. Dan yang terakhir di sini ada satu bagian yang dibagi menjadi 8. Jadi maksud saya tadi bahwa nilai 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, jadi tadi maksud saya bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Jadi seperti ini, 1/2 nilainya sama dengan 2/4. Jadi 2/4 di sini adalah yang bagian ini, jadi nilainya sama. Kembali lagi pada pengertian awal bahwa pecahan senilai itu adalah nilainya sama walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda. Jadi di sini 1/2 nilainya sama dengan 2/4. Begitupun sama dengan 3/6. Jadi ini membuktikan bahwa 1/2 nilainya sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, di sini kita masuk pada operasi penjumlahan pada pecahan senilai. Di sini soalnya yaitu 1/2 ditambah dengan 2/4. Nah, mari kita coba selesaikan soal tersebut menggunakan media ini. Jadi tadi soalnya 1/2. Di sini ada bagian 1/2. Kita letakkan di sini. Ditambah dengan 2/4. Jadi kita mengangkat dua bagian dari sini. Nah, jadi di sini ada 1/2 ditambah dengan 2/4. Di sini memenuhi satu kotak, berarti nilainya sama dengan 1. Jadi kalau soalnya 1/2 ditambah 2/4 sama dengan 1. Baik, selanjutnya kita masuk pada operasi pengurangan pada pecahan senilai. Nah, di sini contoh soalnya 3/4 dikurang dengan 1/2. Jadi
3/4 itu berada di 4 bagian sini. Jadi kita mengambil 3 bagian dari sini. Nah, ini 3/4 dikurang dengan 1/2. Jadi di sini nilai 1/2 sama dengan. Jadi kita mengambil 1/2 ditempatkan di sini. Tapi karena berhubung nilai 1/2 sama dengan 2/4, jadi kita kurangkan saja dari bagian sini. Sehingga tersisanya 1 bagian saja dari 4. Jadi kalau soalnya 3/4 dikurang 1/2 itu jawabannya adalah 1/4. Nah, materi yang berikutnya ada pecahan tidak senilai. Nah, pecahan tidak senilai ini bisa diartikan sebagai pecahan yang tidak memiliki nilai yang sama. Jadi tadi pecahan senilai itu walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda tapi memiliki nilai yang sama. Jadi pada pecahan tidak senilai ini kebalikannya. Jadi biarpun penyebut dan pembilangnya berbeda tapi nilainya juga berbeda. Nah, pecahan tidak senilai ini dilambangkan dengan simbol tidak sama dengan. Jadi sama dengan yang di garis. Nah, contohnya seperti 1/2 tidak sama dengan 3/4. Nah, mengapa demikian? Mengapa 1/2 tidak sama dengan 3/4? Jadi, mengapa saya mengatakan 1/2 tidak sama dengan 3/4? Karena apabila kita mengambil 1/2 dari bagian ini, lalu dihubungkan dengan 3/4. Tidak bisa ya teman-teman, karena satu kotaknya tidak memenuhi. Jadi ada perbedaan nilai. Jadi benar ya teman-teman, 1/2 ini tidak sama dengan 3/4. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal operasi penjumlahan pada pecahan tidak senilai. Di sini soalnya 2/3 tambah 3/9 sama dengan titik-titik. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini saya samakan penyebutnya menjadi 9. Jadi karena penyebut sebelah yang satunya sudah 9, kita kalikan penyebut yang pertama ini dengan berapa untuk dapat nilainya 9. Jadi di sini kita kalikannya dengan 3 sehingga bisa sama-sama penyebutnya 9. Kalau kita kalikan penyebutnya dengan 3 berarti pembilangnya juga kita harus kalikan dengan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Ini tidak perlu dikalikan dengan apa-apa lagi karena penyebutnya sudah sama. Jadi tulis kembali saja 3/9. Jadi 6/9 tambah 3/9. Jadi 6/9 ditambah dengan 3/9 sama dengan 9/9. Jadi 9 bagi 9 hasilnya 1. Jadi jawaban dari soal 2/3 tambah 3/9 sama dengan 1. Selanjutnya pada operasi pengurangan pecahan tidak senilai, di sini ada 3/4 dikurang 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, ini penyelesaiannya juga sama seperti tadi penjumlahan. Jadi langkah pertamanya itu yaitu
Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini saya samakan penyebutnya dengan 4 karena KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Jadi di sini kita kalikan penyebutnya dengan berapa sehingga hasilnya 4. Di sini dikalikan dengan 2. Lalu ingat, jika penyebutnya kita kalikan dengan 2, berarti pembilangnya juga kita harus kalikan dengan 2. Jadi di sini kita tulis 3/4 dikurang dengan 2/4. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita kurangkan saja pembilangnya. Jadi 3 kurang 2 sama dengan 1/4. Jadi soal dari 3/4 dikurang 1/2 sama dengan 1/4. Selanjutnya pada materi pecahan campuran. Jadi pecahan campuran sendiri adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, ini contohnya 1/2. Jadi 1 yang di bagian kirinya adalah bilangan bulat, sedangkan 1/2-nya adalah pecahan biasa. Di sini ada cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya 2/1/4 diubah menjadi pecahan biasanya bagaimana? Nah, di sini diubahnya yang pertama adalah kita kalikan dulu penyebutnya, yaitu 4 dikalikan dengan bilangan bulatnya. Jadi di sini bilangan bulatnya adalah 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, setelah kita kalikan penyebut dan bilangan bulatnya, kita jumlahkan lagi dengan pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 1. Jadi tadi 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah dengan 1 sama dengan 9. Lalu kita tulis kembali penyebutnya, sehingga pecahan biasa dari 2/1/4 itu adalah 9/4. Ingat ya teman-teman, kata kuncinya yaitu penyebut dikalikan dengan bilangan bulat lalu dijumlahkan dengan pembilang. Nah, jadi bisa dilakukan dengan pembagian berekor. Jadi pembilangnya dibagi dengan penyebutnya.